Ini selanjutnya setelah udah selesai nih galengan gigitnya, basisnya udah selesai, udah rapi, kemudian galengan gigitnya juga udah selesai, itu kalian perlu pastikan di sekitar basisnya tidak ada wax yang tertumpah gitu. Kondisi tersebut nanti dapat mengganggu penyesuaian kesejajaran dimensi vertikal ketika kita masukkan ke artikulatornya. Tuh. Nanti ketika udah bersih basisnya, gigi tiruan galengannya juga udah mencelat, itu bisa kita lakukan penentuan kesejajaran bidang okusal, dimensi vertikal dan relasi sentris. Untuk penentuan kesejajaran yang diotak-atik adalah yang rahang atas, galengan gigit dan galengan gigit yang rahang atas. Gimana caranya? Kita menggunakan Fox okusal plane indicator atau kalau di kampus kami nyebutnya itu bed Fox. Tuh, bed Fox ini bentukannya seperti ini. Dia ada bagian yang masuk ke intraoral, ada bagian yang ke ekstraoral. Gitu. Bagian yang masuk ke intraoral itu nanti bakal menyesuaikan dengan si galengan gigit yang berada di dalam mulut pasien. Tuh, jadi si galengan gigitnya kita masukkan ke mulut pasien, kemudian kita tempatkan si bed Fox-nya. Bagian intraoral yang dimasukkan ke dalam mulut kita tempelkan pada galengan gigit rahang atas, sedangkan bagian ekstraoralnya kita pegang seperti ini. Untuk kesejajaran bagian anterior itu kita sesuaikan dengan garis interpupil. Jadi pupilnya kita lihat kanan dan kiri, kemudian kita sejajarkan dengan garis ini. Garis bed Fox yang bagian anterior. Sedangkan untuk yang posterior itu menggunakan garis campur untuk penentuan kesejajarannya. Garis campur itu apa? Garis imajiner yang kita dapatkan dari alanasi atau tepi hidung, tepi cuping hidung ke tragus. Tragus itu nanti ada di sini. Jadi kita bikin garis panduan, garis imajiner, kita sesuaikan dengan bed Fox bagian posterior sebelah sini. Bagian posterior sebelah sini harus sejajar sama garis imajiner itu tadi. Nah, itu yang diotak-atik adalah galengan gigit rahang atas. Kemudian ketika udah sesuai, kita otak-atik dimensi vertikalnya atau kita sesuaikan dimensi vertikalnya. Itu caranya gimana dan apa yang kita otak-atik? Yang kita otak-atik adalah galengan gigit rahang bawah, rahang atasnya nggak boleh diubah-ubah lagi. Gitu. Pertama caranya kita tentukan dulu dimensi vertikal istirahatnya. Pasiennya kita bikin relax rahangnya. Kalau saya tuh biasanya ngucapin huruf bilabial M sampai si pasiennya itu capek. Nanti bakal berhenti sendiri dalam kondisi rahangnya istirahat. Itu kita bikin panduan gitu. Bisa kita ukur menggunakan Willis gauge, bisa juga kita ukur menggunakan teknik Kudot. Teknik Kudot ini lebih mudah kita gunakan karena tidak membutuhkan alat khusus. Jadi cukup kita titikin aja. Kita bikin titik 2 titik. Satu menunjukkan rahang atas, satu menunjukkan rahang bawah. Bisa nasion progonion kayak gini. Ini nasion progonion. Bisa juga kalian bikin panduan di subnasion ke menton gitu. Jadi terserah nanti. Pokoknya satu panduan titiknya itu di maksila, satu panduan titiknya itu di mandibula. Kita lakukan pengukuran pada kondisi istirahat, kemudian kita kurangi dengan freeway space-nya. Dimensi vertikal istirahat itu kita dapatkan tanpa insersi galengan gigit. Jadi kondisi rongga mulut pasiennya itu tidak ada galengan gigitnya kita masukkan. Itu pertama kita buka dulu gigi tiruannya, galengan gigitnya kita keluarkan. Kemudian kita minta untuk mengucapkan huruf bilabial boleh, misalnya kayak sampai kondisi rahang pasiennya relax. Kemudian baru kita lakukan pengukuran. Bisa menggunakan Willis gauge. Nah, ini Willis gauge dia emang ada alat sendiri untuk mengukur jarak antara subnasion dan menton. Bisa juga kalau nggak punya alatnya kita pakai teknik Kudot kayak 2 titik tadi. Nah, itu kita ukur. Itu yang disebut sebagai dimensi vertikal istirahat. Kemudian ketika udah kita dapetin nih dimensi vertikal istirahatnya, misalnya dimensi vertikal istirahatnya adalah 2, 4 gitu. Itu kita kurangi dengan freeway space normal. Freeway space normalnya berapa? 2 sampai 3 mili. Misalnya kita ngambil 2 nih, 2. Nah, kemudian galengan gigitnya, baik rahang atas maupun rahang bawah, kita masukkan ke mulut pasien. Setelah dimasukkan ke mulut pasien, itu nanti baru kita ukur kembali. Misalnya menggunakan 2 titik tadi. Nah, pasiennya diminta untuk berokusi, kemudian kita ukur kembali. Itu apakah dimensi vertikal okusalnya sesuai dengan perhitungan ini. Kalau misalnya kita dapatkan dimensi vertikal okusalnya 22, nah itu berarti rahang bawahnya nggak perlu kita otak-atik lagi. Karena udah sesuai nih dimensi vertikal okusalnya. Tapi kalau misalnya ketika pasiennya berokusi dalam kondisi menggunakan galengan gigit dan dimensi vertikal okusalnya tidak sesuai dengan perhitungan ini, itu perlu kita otak-atik lagi si rahang bawahnya. Kalau misalnya ketika kita lakukan pengukuran untuk dimensi vertikal okusal kita dapatkan 20, nah berarti itu freeway space-nya terlalu besar. Maka galengan gigit rahang bawahnya perlu kita tambahkan lagi wax. Tuh. Tapi kalau misalnya ketika kita ukur dimensi vertikal okusalnya kita dapatkan 25 nih. 25. Sedangkan kalau berdasarkan perhitungan seharusnya dimensi vertikal okusalnya adalah 22. Gitu. Maka si rahang bawahnya, galengan gigit rahang bawahnya harus kita kurangi sebanyak 3 mili. Gitu ya. Nah, setelah misalnya udah sesuai nih dimensi vertikalnya, apa yang kita lakukan? Penentuan relasi sentrik. Nah, pada penentuan relasi sentrik ini biasanya pasien agak diposisikan supine atau semi supine supaya nanti si rahang bawahnya terdorong ke posisi sentris. Atau kita bisa juga menggunakan teknik Wolff. Nah, pada teknik Wolff ini kita tempatkan wax di bagian palatal, kemudian pasien minta untuk menekan tombol wax tersebut di palatal. Itu kita sebut juga sebagai tombol nukleus. Pada pasien yang kesulitan untuk melakukan hal tersebut, bisa kita gunakan alat yang namanya Fishbow. Nah, Fishbow ini langsung mencatat hubungan antara maksila dan conilus kayak gini. Nah, ini nanti bisa langsung dipindahkan ke artikulator. Tapi jarang ada kampus yang ada Fishbow-nya gitu. Jadi lebih mudah menggunakan yang tadi tombol nukleus atau yang si Wolff teknik. Nanti kalau udah kita dapatkan si relasi sentrisnya, kita fiksasi gigi tiruannya, rahang atas dan rahang bawah kita kunci. Untuk kita kunci, kemudian kita tentukan garis midline, garis canimus, sama garis senyum, itu nggak boleh lupa. Itu untuk penentuan relasi sentris. Kemudian galengan gigitnya kita keluarkan dari mulut pasien, kita siapkan untuk pemasangan artikulator. Nah, ini tadi penentuan dimensi vertikal. Kenapa kita perlu melakukan penentuan dimensi vertikal? Karena kalau misalnya nanti dimensi vertikalnya terlalu tinggi atau freeway space-nya terlalu kecil, apa yang terjadi? Pasien bakal merasa kelelahan ketika melakukan pengunjangan, kemudian pasiennya biasanya kesulitan makan, kesulitan berbicara, mulutnya terasa penuh gitu. Kalau misalnya dimensi vertikal okusalnya terlalu rendah, apa yang terjadi? Biasanya support pipi dan bibir tidak didapatkan. Pasien kelihatan kempot gitu, padahal udah dibuatkan gigi tiruan. Kemudian biasanya terjadi angular cellulitis karena tadi dimensi vertikal seharusnya tidak dapat diperbaiki, itu tidak dapat dikembalikan. Nah, ini kalau misalnya kesalahan dari dimensi vertikal okusal. Setelah udah kita lakukan setelah udah kita dapatkan relasi sentrisnya, itu bisa kita pasangkan kembali model kerjanya, lalu kita fiksasi kita mounting ke artikulator. Ketika udah dipasangkan ke artikulator, itu bisa kita lakukan penyusunan gigi tiruan. Cara penyusunan gigi tiruannya, pertama kita pilih dulu gigi tiruannya sesuai dengan kondisi ini. Kalau warna giginya, pada pembuatan gigi tiruan penuh, itu bisa kita buat sesuai dengan keinginan pasien. Tapi
bisa juga kita sesuaikan dengan warna kulit pasien. Kalau misalnya sesuai keinginan pasien kadang-kadang kurang estetis ya, kurang alami kelihatannya hasil akhirnya. Bisa kita sesuaikan dengan warna kulit pasien. Kalau misalnya warna kulit pasien gelap, itu biasanya warna giginya itu lebih terang gitu. Kayak orang-orang Afrika ya, warna giginya itu terang-terang gitu. Sedangkan untuk yang berkulit lebih terang, itu warna giginya biasanya agak kekuningan gitu. Nah, umumnya seperti itu. Kemudian kita pilih juga bentuk dan morfologi gigi. Kalau misalnya kita ada cetakan giginya sebelum pasiennya edentus, itu bisa kita ikuti bentuk gigi sebelum edentus. Tapi kalau misalnya udah nggak ada lagi, pasien nggak pernah melakukan cetakan sebelum pasiennya edentus, itu bisa kita sesuaikan dengan profil wajah. Kita sesuaikan apakah wajahnya itu square, kotak, ataukah taper gitu, agak memanjang gitu. Itu nanti bentuk giginya kita sesuaikan dengan kondisi tersebut. Tuh, ini yang wajahnya kotak, bentuk giginya yang kita pilih lebih kotak ketimbang wajah yang panjang gitu. Ini wajahnya panjang, ini bentuk gigi yang kita pilih juga lebih panjang-panjang gitu. Kemudian kalau misalnya pasiennya cewek, cowok itu juga sedikit berbeda morfologi giginya. Biasanya kalau morfologi gigi untuk pasien laki-laki itu dia sudut-sudut insisalnya itu lebih tegas-tegas gitu. Karena itu menunjukkan maskulinitas. Kalau misalnya untuk pasien perempuan itu biasanya tepi-tepinya ini lebih membulat gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi tersebut. Kemudian untuk lebar gigi itu kita sesuaikan dengan garis kaninus. Garis kaninus ini menentukan posisi dari gigi kaninusnya. Garis kaninus itu tadi dari mana sampai mana gitu. Dia dari kantus diperpanjang ke ala nasi, kemudian dia perpanjang ke galengan gigitnya tadi pada saat relasi sentris. Kemudian nanti itu akan jadi panduan penempatan gigi kaninus, dan lebar gigi akan kita sesuaikan dengan menggunakan garis tersebut. Sedangkan untuk panjang gigi kita sesuaikan dengan garis senyum. Pada saat penentuan relasi sentris tadi udah selesai, itu kan udah kita fiksasi gigi tirannya. Nah, itu bakal kita bikin garis senyum. Pasiennya kita minta senyum, lalu kita gores menggunakan leg crown, ada tepi bibirnya gitu, tepi bibir batas senyum pasien. Nah, posisi servikal dari gigi tiruan pasien itu berada pada garis senyum pasien gitu. Jadi panjang gigi pasien ditentukan oleh batas galengan gigit, batas insisal galengan gigit sampai ke garis senyum. Itu merupakan panjang gigi yang kita pilih. Sesuaikan dengan kondisi tersebut. Nah, kemudian untuk penyusunan gigi biasanya kita butuhkan apa? Ada namanya kurva imajiner. Nah, kurva imajiner ini kadang-kadang ada yang pakai, ada yang enggak. Ada yang pakai garis pohon, garis imajiner pohon gitu. Jadi tergantung ya. Ada yang pakai kurva ini, ada yang enggak. Untuk kurva ASCII ini dia merupakan garis imajiner dari tonjol bukal kanimus. Nah, ini tonjol bukal kanimus ke tonjol posterior. Tuh. Tapi pada kondisi edentus ini kita hanya dapat membayangkan ya kondisinya seperti apa. Jadi sebenarnya bidang okusal dari gigi pasien itu nggak lurus gitu, nggak flat gitu. Dia ada sedikit lengkungan. Nah, ini sebenarnya sulit kita bikinnya. Tuh. Sedangkan untuk kurva imajiner antar gigi kanan dan kiri, regio kanan dan kiri itu disebut dengan kurva Wilson. Nah, jadi ketika kita gabungkan kurva ASCII dan kurva Wilson ini akan terbentuk kurva Monson. Bentukannya itu seperti bola ini. Nah, ini lebih diaplikasikan pada pembuatan single complete denture. Pada pembuatan gigi tiruan penuh atas bawah, ini lebih sulit kita aplikasikan. Kemudian okusi pada gigi tiruan sedikit berbeda dibandingkan okusi pada gigi asli. Pada gigi tiruan itu okusinya itu bisa pakai balance occlusion, linear occlusion ataupun monoplane occlusion. Sedangkan kalau misalnya di gigi asli atau gigi alami itu okusinya itu adalah group function sama mutually protective. Itu berbeda ya. Kalau di balance occlusion ini dia itu kemiringan dari gigi-giginya itu adalah 20 sampai 30 derajat. Jadi agak miring 20 sampai 30 derajat dibandingkan bidang vertikal sebenarnya gitu. Dan biasanya yang kita gunakan adalah gigi tiruan anatomis. Nah, gigi tiruan anatomis ini apa lagi gitu? Gigi tiruan anatomis ini adalah bentukan gigi yang ada cupsnya. Cupsnya masih seperti gigi alami, berbeda dengan gigi tiruan non anatomis. Gigi tiruan non anatomis itu yang seperti ini, cupsnya itu dipotong istilahnya. Nah, kapan kita gunakan balance occlusion? Ketika pasiennya itu kondisinya normal, tidak ada kebiasaan parafungsi, kemudian kontrol otot-ototnya itu normal, itu bisa kita gunakan balance occlusion. Nah, kemudian pada kondisi tidak ada reach yang tajam, itu bisa kita gunakan balance occlusion. Pada balance occlusion kedua, cups fungsional itu yang mana? Cups palatal pada rahang atas dan cups bukal pada rahang bawah saling berkontak gitu, sama-sama berkontak dengan gigi antagonis. Sedangkan pada limolase occlusion ini kemiringannya sama 20 sampai 30 derajat. Nah, yang berkontak tapi hanya cups palatalnya aja. Cups palatal yang berkontak dengan gigi antagonisnya. Dan pada limolase occlusion yang digunakan gigi anatomis hanya pada rahang atas, sedangkan pada rahang bawah itu digunakan gigi tiruan non anatomis. Nah, ini digunakan pada kondisi apa? Pada kondisi pasien ada parafungsi, misalnya bruxism. Kemudian pasien-pasien yang ada kesulitan mengontrol muskular otot tadi, muskular oral. Nah, itu bisa juga kita gunakan limolase occlusion. Di mana kelebihannya adalah di bagian rahang atasnya masih menggunakan gigi tiruan anatomis, jadi dia masih estetik. Kemudian yang terakhir ada monoplane occlusion. Monoplane occlusion ini kemiringan dari gigi tiruannya adalah 0 derajat. Nah, dia ini kontak permukaan, baik rahang atas maupun rahang bawah ada kontak permukaan, dan yang digunakan adalah keduanya gigi tiruan non anatomis. Dia sebenarnya lebih stabil dibandingkan limolase occlusion pada pasien-pasien yang ada kondisi parafungsi, tapi dia itu kekurangannya kurang estetis ya. Tuh, karena bentukan gigi-giginya agak sedikit berbeda dibandingkan normal. Ini. Nah, ini ada penyusunan gigi tiruan. Untuk penyusunan gigi tiruan ini, kalau misalnya kelas 1 itu mengikuti penyusunan standar, di mana hasil akhirnya adalah overjetnya 2, overbite-nya 2 kurang lebih. Nah, untuk penyusunan dari gigi anterior, gigi posterior, nah itu biasanya tiap kampus ada panduannya sendiri. Tuh, nah, itu kalau bisa kita jabarkan satu-satu penyusunannya nggak bakal selesai hari ini. Tuh, jadi kurang lebih dia mengikuti penyusunan standar. Ini untuk gambaran besar aja. Ini kelas 2 divisi 1. Nah, untuk yang kelas 2 itu overbite dan overjetnya disesuaikan dengan kondisi kelas 2. Ada overjet kelas 2 divisi 1, overjetnya besar, lebih besar dibandingkan normal. Ini kelihatannya jauh jarak antara insisal gigi anterior rahang atas dan anterior rahang bawahnya. Kemudian overbite-nya juga disesuaikan. Sedangkan pada bagian posteriornya itu kita bikin kelas 2 hubungan molarnya, di mana si cups mesobukal berada lebih ke depan dibandingkan bukal groove-nya, tidak segaris. Kalau di kelas 1 itu kan segaris ya hubungan molar kelas 1-nya. Nah, pada kelas 2 divisi 2, overjetnya kita buat lebih kecil. Tuh, tapi hubungan molarnya tetap kita bikin kelas 2. Tuh. Dan di sini pada kelas 2 divisi 2, biasanya kita cukup menggunakan satu aja premolarnya. Yang terakhir ada kelas 3. Nah, kelas 3 ini tergantung nanti ya. Kelas 3 pasien ini tergantung masih memungkinkan dibuat end to end anteriornya ataukah udah cukup parah sehingga harus dibikin crossbite anterior.
Nah, untuk bagian posteriornya itu dibikin crossbite, kemudian penyusunan hubungan molarnya juga sesuai dengan hubungan kelas 3, di mana pap smesia bukal dari rahang atas lebih ke posterior dibandingkan bukal groove. Nah, gimana cara kita tahu pasiennya itu beneran kondisi skeletalnya bukan kelas 1 ataukah dipengaruhi oleh edentulusnya. Nah, pasien edentulus karena adanya resorpsi dari ridge-nya lama-kelamaan terlihat seperti kelas 3 gitu. Jadi terlihat ininya lebih maju padahal sebelumnya itu kelas 1. Nah, ada kondisi seperti itu, ada pasien yang benar-benar kelas 3. Nah, cara meriksanya itu bisa kita menggunakan bidik hitam. Jadi menggunakan 2 jari, nanti dari telunjuk itu dimasukkan ke vestibulum rahang atas, sedangkan dari jempolnya dimasukkan ke vestibulum rahang bawah. Kita cek yang mana yang lebih ke depan, apakah yang dari telunjuknya ataukah dari jempolnya gitu. Kalau misalnya dia lurus berarti profilnya normal gitu, dia kelas 1. Tapi kalau misalnya telunjuknya yang berada di vestibulum rahang atas lebih ke depan, nah itu berarti dia kelas 2. Penyusunan gigi-giginya kita sesuaikan dengan kelas 2. Tapi misalnya jempol ketika kita cek seperti itu, jempolnya yang lebih ke depan, jempolnya yang berada di vestibulum rahang bawah lebih ke depan, nah itu berarti kelas 3. Nah, pasien koas saya dulu itu ternyata kelas 3, saya baru tahunya pada saat penyesuaian galengan gigit. Nah, pada saat saya penyesuaian galengan gigitnya kan udah saya bikin sesuai dengan bentuk kelas 1 ya, dengan persyaratan kelas 1. Nah, itu ketika dipasangkan galengan gigitnya, pasiennya itu terlihat terlalu cembung mukanya, terus si bagian bibir atasnya terlihat terlalu penuh. Nah, ketika dilakukan pengecekan ulang, ternyata pasiennya itu kelas 3. Maka ujungnya diperbaiki kembali galengan gigitnya, kemudian penyusunan gigi kelicinya itu disesuaikan dengan kondisi kelas 3. Jadi gitu. Jadi tidak semua pembuatan gigi tiruan penuh itu kita bikin kelas 1 ya, tergantung lagi dengan kondisi skeletal pasiennya. Tuh. Nah, setelah kita udah susun gigi tiruannya, apa yang kita lakukan? Kita lakukan try-in dari gigi tiruan malam. Kita cek apakah retensinya baik. Cara ngecek retensinya gimana? Kita pasangkan. Kemudian pasiennya kita minta untuk mencoba mengunyah, mencoba berbicara, apakah mudah terlepas ataukah cekat. Ketika kita tarik, apakah terdapat resistensi dari gigi tiruannya. Tuh. Nah, itu untuk cek retensinya. Kemudian kita cek perluasan basis gigi tiruannya. Apakah ada yang terlalu pendek ataukah ketika pasiennya mengunyah kayak gitu atau menjulurkan lidah malah si gigi tiruannya itu terlepas. Misalnya kayak menjulurkan lidah, si gigi tiruannya terlepas, nah itu bisa merupakan tanda dari perluasan basis gigi tiruan yang terlalu panjang. Itu perlu kita cek bagian mana yang terlalu panjangnya. Kemudian kita cek hubungan terhadap zona netral. Nah, ini kita minta untuk berfungsi pasiennya berbicara, kemudian mencoba mengunyah, kemudian kita cek dimensi vertikal okusalnya. Gimana cara ceknya? Bisa dengan pengucapan fonetik, contohnya huruf S 11, 12, 13, 14. Apakah pasien menyebutkan huruf S-nya secara normal ataukah tidak? Kalau misalnya pengucapan huruf S-nya tidak normal, berarti ada kesalahan pada dimensi vertikal okusal. Kemudian kita tanyakan kepada pasien apakah udah sesuai penampilan gigi tiruannya. Kita cek juga apakah midline-nya udah sesuai. Gitu. Kita cek kembali dimensi vertikal okusalnya secara 2 titik tadi juga bisa. Nah, itu kita cek kembali. Kemudian bagian servikal dari gigi anterior rahang atasnya apakah benar-benar berada pada garis senyum, itu juga kita cek kembali. Setelah udah sesuai, kita lakukan pembuatan peripheral seal. Nah, peripheral seal ini apa fungsinya? Yaitu untuk mencegah penyusutan dari resin akrilik gigi tiruan ketika kita lakukan pemrosesan. Nah, bentukannya seperti apa? Seperti cupid bow, seperti ini. Ini bisa kita buat secara direct ataupun indirect, nanti kita lihat di belakang. Pada vibrating line. Nah, ini vibrating line-nya, cara penentuannya gimana? Dia biasanya berada di depan fovea palatina, ini fovea palatina, 2 titik ini. Kemudian ketika pasiennya mengucapkan huruf A, di sini terjadi pergerakan. Di mana area belakang dari vibrating line itu naik, sedangkan area di depannya ini tidak bergerak. Gitu. Itu batas vibrating line. Kemudian kalau misalnya udah kita buatkan peripheral seal, udah kita sesuaikan bentuk-bentuk businya, udah kita carving gingivanya, baru kita lakukan processing. Nah, setelah kita lakukan processing, ini biasanya di lab, bisa kita kerjakan sendiri, bisa kita kirim ke lab, baru kita lakukan pengecekan kembali pada insersi. Itu mencakup pengecekan kenyamanan, ini kita aplikasikan PIP. PIP itu apa? Ini pressure indicating pace, untuk melihat apakah ada tekanan di bawah dari gigi tiruannya. Nanti kita lihat ke belakang, kita cek kembali retensinya, seperti yang kita cek pada saat try-in. Kemudian kita lakukan pengecekan okusi dan artikulasi. Pasiennya kita pakaikan gigi tiruannya, kemudian menggunakan articulating paper di atas okusal dari gigi tiruannya. Kemudian nanti kita cek ketika pasiennya berokusi, udah selesai okusi, kita cek apakah ada jejas yang tebal pada anasir gigi tiruannya. Pada saat artikulasi juga kita cek seperti itu. Nah, ini untuk try-in, apa aja yang dicek, apa aja yang dilakukan pengecekan, itu untuk pengecekan gigi tiruan mandibola, kita cek perluasan perifer. Nah, ini di si lidahnya digerak-gerakkan, apakah ketika pergerakan lidah terjadi pergeseran dari gigi tiruan ataupun si gigi tiruannya terbuka. Kalau misalnya iya, berarti perluasan perifernya terlalu panjang gitu. Sayap-sayapnya terlalu panjang. Kita cek stabilitasnya gimana caranya, kita tekan satu sisi, apakah sisi lainnya itu terungkit. Kalau iya, berarti stabilitasnya kurang baik. Kita cek ruang lidahnya, ini kayak tadi dengan mengecek perluasan perifer juga bisa. Kemudian tinggi bidang okusalnya, sebenarnya tinggi bidang okusal gigi tiruan rahang bawah itu semana? Di bawah dari lidah, di bawah dari posisi lidah. Jadi ketika pasiennya itu berfungsi, lidahnya menahan gigi tiruan rahang bawah tetap melekat pada mukosanya. Itu untuk pengecekan gigi tiruan mandibola. Sedangkan untuk gigi tiruan maksila itu sama, kita cek outline perifer, pasien kita minta berbicara apakah gigi tiruannya lepas, kita cek juga stabilitasnya, itu seperti tadi kita tekan satu sisi, apakah sisi lainnya itu terungkit. Kemudian untuk retensinya bisa kita tarik satu sisi atau bagian depannya, apakah bagian belakangnya itu terungkit secara vertikal. Tuh, kita cek juga oklusi dan relasi rahangnya, apakah oklusinya sesuai dengan overjet dan overbite yang sesuai, hubungan molarnya udah sesuai. Kemudian itu untuk relasi horizontal, kemudian kita cek juga relasi vertikalnya, kita cek kembali dimensi vertikalnya, kemudian kita cek kesamarataan kontak oklusal. Ini dengan articulating paper tadi. Apakah ada bagian gigi yang didasnya terlalu tebal ataukah ada bagian gigi yang sama sekali tidak berkontak ketika kita pasiennya itu beroklusi. Kemudian kita cek estetiknya, midline giginya apakah sudah sesuai, kesesuaian gigi dengan garis senyum, apakah batas sertikalnya udah sesuai dengan garis senyum, bentuk ukuran dan warna giginya udah sesuai atau belum dengan pasiennya. Kemudian apakah dukungan gigi tiruan terhadap bibir benar, nggak berlebihan ya. Misalnya kayak yang saya bilang tadi, itu pada pasien saya itu sempat pada pengecekan galengan gigit itu dukungan gigi tiruan pada rahang atasnya terlalu berlebihan karena pasiennya ternyata kelas 3 tadi, gitu, itu juga perlu dicek. Nah, untuk memastikan yang akhir itu bisa kita lakukan uji fonetik. Nah, uji fonetik yang perlu dilakukan itu apa aja? Biasa pengucapan huruf S atau suara linguavelar, kemudian fonetik labiodentал sama bilabia. Nah, semua prosedur ini bisa kita lakukan pada try-in dan insersi. Pengecekan ini bisa kita lakukan pada try-in maupun insersi.
Nah, ini untuk evaluasi fonetiknya, ada huruf bilabial, ada huruf labiodental, ada huruf linguodental, sama ada huruf linguoalveolar. Kalau yang linguopalatal ini sebenarnya tidak berkaitan dengan pembuatan gigi tiruan. Nah, huruf bilabial itu biasanya untuk apa? Untuk penentuan dimensi vertikal fisiologis. Yang seperti saya sebutkan tadi ya, sebelum pasiennya itu dilakukan pengukuran, wajahnya itu harus rileks, rahangnya harus rileks. Kita minta pasiennya itu untuk mengucapkan huruf M berulang-ulang gitu. Nah, pengucapan huruf M, B, dan P itu juga dapat menunjukkan dukungan bibir terhadap gigi tiruan. Apakah udah sesuai? Gitu. Kalau misalnya udah sesuai, pengucapannya baik, B, P, dan M. Kemudian pengucapan huruf labiodental. Nah, ini untuk menunjukkan posisi labiopalatal gigi anterior rahang atas. Posisi labiopalatal dari gigi anterior rahang atas itu sebenarnya posisi normalnya di mana? Ketika pengucapan huruf F dan V. Pada pengucapan huruf V dan F, itu posisi normalnya dari gigi anterior rahang atas adalah berada di batas mukosa basah dan mukosa kering. Kalau misalnya ketika pasiennya mengucapkan huruf F dan V, ternyata gigi anteriornya itu berada di mukosa kering, terlalu ke depan sini, nah itu berarti posisi labiopalatalnya itu salah. Kalau misalnya ternyata terlalu ke belakang, berada pada mukosa basah, ketika pengucapan huruf F dan V, maka itu berarti juga salah, terlalu ke palatal. Nah, kemudian ada pengucapan huruf linguodental. Nah, huruf linguodental itu mencakup apa aja? T dan TH. Gitu. D ini sama dengan labiodental tadi menunjukkan posisi labiopalatal, tapi tidak terbatas pada gigi anterior rahang atas saja. Tapi keduanya, kedua rahang atas dan rahang bawah. Kemudian yang paling umum kita cek adalah huruf S. Nah, huruf S ini dia merupakan huruf linguoalveolar, yaitu dapat menunjukkan posisi overlap gigi atas dan bawah. Jadi dia untuk menentukan apakah dimensi vertikal okusalnya udah benar apa belum. Tuh, ini ya, diucapkan huruf S. Nah, di sini juga bisa kita lihat ketika pengucapan huruf S, itu ada yang namanya closest speaking space, jarak pengucapan paling dekat. Nah, jarak pengucapan paling dekat itu ketika kita mengucapkan huruf S, yaitu 1 mili. Kalau misalnya ketika kita mengucapkan huruf S tidak ada jarak antara gigi anterior rahang atas dan rahang bawah, berarti ada kesalahan dari dimensi vertikal okusalnya. Atau ketika kita mengucapkan huruf S ternyata jarak dari gigi anterior atas dan rahang bawahnya terlalu jauh, nah itu berarti ada juga kesalahan di dimensi vertikal okusalnya. Jadi dari pengucapan huruf tadi kita bisa menentukan kesalahannya dari gigi tiruan tersebut.